Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hedi Gozali Fari, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, beserta mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif tahun 2024. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang analisis semiotika. Jadi teman-teman, analisis semiotika ini berangkat dari seorang ahli linguistik atau ahli bahasa yang bernama Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure sendiri adalah seorang ahli bahasa atau linguistik yang meletakkan dasar pemikirannya tentang semiotika atau yang sekarang kita kenal sebagai ilmu tentang tanda. Nah, dahulu Ferdinand de Saussure mula-mula menyampaikan gagasannya ketika dia mengajar di Universitas Jenewa, yaitu di Swiss. Lalu setelah 3 tahun meninggalnya beliau, mahasiswa-mahasiswa beliau ini mengkompilasikan atau mengabadikan, menganugerahkan sebuah karya yang hal itu berkaitan dengan pemikirannya beliau ini dengan judul Cours de Linguistique Générale setelah 3 tahun meninggalnya beliau. Ada 3 elemen pemikiran dari de Saussure yang akan saya jelaskan pada video kali ini. Yang pertama itu ada diakronis dan sinkronis. Linguistik diakronis memfokuskan pada perubahan yang terjadi pada struktur bahasa dan kosakata dari masa ke masa. Saya ambil contoh, dahulu kata perempuan itu tidak lazim untuk digunakan. Namun sekarang kata perempuan lebih lazim untuk digunakan daripada kata wanita. Menunjuk pada objek yang sama namun berubah pada cara penyebutannya. Sehingga di sini bisa kita lihat bahwasanya diakronis ini lebih fokus kepada struktur bahasa dan kosakata dari masa ke masa. Lalu yang kedua ada linguistik sinkronis. Linguistik sinkronis ini adalah cabang linguistik yang mempelajari bahasa pada suatu waktu tertentu dan fokus pada struktur bahasa dan cara penggunaannya pada saat ini. Jadi perbedaannya dengan linguistik diakronis, kalau linguistik diakronis ini fokus pada perubahan dari masa ke masa, sedangkan sinkronis sendiri adalah mempelajari bahasa itu pada suatu waktu tertentu dan fokus pada struktur bahasa dan cara penggunaannya pada waktu tersebut. Selanjutnya ada signifier dan signifier. Signifier itu sendiri adalah penanda, adalah tanda yang dapat kita lihat oleh mata kita, terlihat bentuk wujud atau fisiknya. Signifier bisa kita dengar, bisa kita cium, dan bisa kita bawahi. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada signified. Signified adalah petanda, yaitu makna yang terkandung dalam pesan yang memiliki konsep, fungsi, dan nilai yang terkandung di dalam tanda tersebut. Hubungan antara signifier dan signified itu arbitrary atau diada-adakan. Nah, hubungan tersebut tidak natural. Jadi contoh untuk signified dan signifier itu adalah seperti gambar di atas ini. Di situ ada gambar pohon. Gambar pohon sendiri, ketika kita melihat gambar tersebut, konsep mental atau pemikiran yang ada di otak kita ketika melihat itu, dalam bahasa Indonesia itu adalah pohon, atau dalam bahasa Inggris itu adalah tree, atau mungkin penyebutan-penyebutan lainnya pada objek tersebut dari bahasa yang lain. Contoh yang lain seperti gambar di atas ini, kita tidak mungkin menyebut gambar di atas tersebut adalah hewan bernama kucing atau selain kucing misal tupai. Tidak mungkin, pasti kita akan menyebut hewan tersebut hewan yang bernama anjing atau dalam bahasa Inggrisnya dog. Kenapa? Karena relasi antara signifier dan signifier itu adalah terikat, dan hal itulah yang membuat relasi tersebut itulah yang membuat munculnya tanda. Selanjutnya yang terakhir itu ada lang dan parol. Lang sendiri adalah sistem abstrak dari bahasa yang terdiri dari aturan dan konvensi-konvensi yang mengatur penggunaan bahasa. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita berbicara itu ada aturan-aturan atau konvensi-konvensi yang mengatur dalam bahasa kita sehari-hari ketika kita menggunakan bahasa. Nah, konvensi-konvensi ini atau aturan ini secara kita nggak sadari itu adalah sistem abstrak yang disebut lang itu sendiri. Sedangkan parol adalah penggunaan konkret dari lang dalam kehidupan sehari-hari atau praktek penggunaan dari lang itu di kehidupan kita sehari-hari.